Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca Roma 3:23 secara bersama-sama. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan, ketika kita membaca ayat ini maka kita harus mengerti dan paham bahwa statuta kita, status keberadaan kita semua in the eyes of God, before of God, itu adalah orang berdosa. Kita tidak perlu berbuat dosa untuk menjadi orang berdosa. Sebab Mazmur 51 ayat 7 berkata, dari dalam kandungan ibuku aku dikandung dalam dosa. Karena kejatuhan Adam dan Hawa akibat disobedience, itulah akibat ketidaktaatan kepada firman Allah, maka manusia jatuh dalam dosa. Pelanggaran akibat dosa itu disebut hamartia, melenceng atau disappoint dari will of God, kehendak Allah, tujuan Allah, kemauan Allah dalam hidup. Karena semua orang, siapapun dia, orangnya A, B, C, suku apapun dia, semua yang disebut manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu perhatikan, anak-anak perhatikan dengan baik. Ketika kita membaca ini, maka yang dapat kita maknai dari ayat ini adalah bahwa tidak seorang pun benar di hadapan Allah. Tidak ada orang benar di hadapan Allah. Tidak ada orang suci di hadapan Allah. Tidak ada orang yang oleh karena kemampuannya sendiri, oleh kesanggupannya sendiri, oleh kekuatannya sendiri, oleh karena dermanya, oleh karena hal apapun yang dibuat dapat menyelamatkannya dari dosa dengan kemampuannya. Agama membawa orang kepada pengertian ritual agama, tetapi yang membawa orang kepada keselamatan cuman Kristus. Di dalam agama itu syarat menjadi sebuah agama itu ada ritual, proses ritual. Proses ritual itu tidak membawa orang kepada keselamatan, Bapak Ibu yang dikasihi. Itulah sebabnya dengan telak dan mutlak pernyataan Alkitab berkata bahwa di muka bumi, di kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena itu berbahagialah Bapak Ibu dan saudara saya yang dirahmati oleh kasih karunia yang telah mengenal Kristus Yesus itu. Itu sebuah kemutlakan, kebanggaan bagi kita untuk mengenal Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Dengan mengerti ayat ini bahwa semua orang telah berbuat dosa, satu, kita menyadari siapa kita. Who am I in the eyes of God? Who you and me, Bapak Ibu perhatikan, di hadapan Allah. Ini penting. Who am I in the eyes of God? Siapa saya? Jawabannya adalah I'm a sinner. Saya adalah orang berdosa. Apakah orang berdosa seperti saya ini dapat diselamatkan? Iya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengerahkan Anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bagaimana saya memperoleh hidup yang kekal itu? Adalah saya yang percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu buka dengan saya di dalam Yohanes pasal yang pertama, Injil Yohanes ayat yang ke-12. Bagaimana saya dapat diselamatkan kepada Yesus Kristus itu? Bapak Ibu, Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 berkata kepada kita, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Nama siapa? Nama Yesus Kristus Tuhan. Sebab dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dan oleh imanlah kita diselamatkan, Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah kita menyadari who am I in the eyes of God. Jawaban ini dijawab dengan I am a sinner. Saya adalah orang berdosa, but I'm saved by grace. Tetapi saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah itu. Semua orang telah berdosa, tidak ada orang baik, tidak ada orang benar di bumi ini. Sejak kejatuhan manusia itulah. Karena itu Bapak Ibu, dengan menyadari karena begitu besar kasih Allah, dalam Yohanes pasal 3, Bapak Ibu lihat ayat yang ke-16, itu Alkitab berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengerahkan yang tunggal supaya Anda dan saya yang percaya kepadanya does not perish, tapi memperoleh hidup yang kekal, but have eternal life. Bapak Ibu perhatikan hal ini dengan baik.
Peristiwa Paskah ini membawa kita kepada sebuah tugu, sebuah momen, sebuah peringatan. Mari saya menggiring kita supaya kita mengetahui flashback sebentar, the background of the Esther. Bapak Ibu perhatikan, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa akibat disobedience, disappointed, kemelencengan dan ketidaktaatan kepada the will of God, manusia jatuh terpisah, separate from God. They went out from the presence of God in the Garden of Eden. Yang terjadi Bapak Ibu situ, mereka kemudian keluar dari Taman Eden itu. Tapi di situ lihat bahwa Allah menyembelih domba dan mengenakan bulu domba itu kepada mereka. Itu berbicara tentang tipologi Yesus. Puncaknya adalah perayaan Paskah. Yesus memenuhi semua tuntutan hukum Taurat sampai pada puncak hukum Taurat, yaitu menjadi domba agung. Bapak Ibu lihat di situ. Jadi ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, itulah Allah datang dan menyuarakan suara kebenaran itu kepada mereka. Adam and Eve, where are you? They hiding from the presence of the Lord because they are naked. Mereka sembunyi dari hadirat Allah karena mereka telanjang. Bapak Ibu perhatikan di situ. Sejak awal kejatuhan manusia, Allah telah menunjukkan kasih-Nya. Allah datang dan Allah berkata kepada mereka, Adam, di mana engkau? Mereka sembunyi. Akibat dari dosa itu yang pertama adalah ketakutan itu sendiri. Nah, ketakutan inilah yang dibawa hari ini. Bapak Ibu lihat ada teror di mana-mana. Teroris menyerang kantor polisi, sekalipun itu Mabes Polri diserang. Hari ini ada teror di mana-mana. The terrorists, they attacking the headquarters of the police in this country. Ada ketakutan, ada pandemi COVID di bangsa ini. All of us still facing the pandemic COVID in this nation. But I wanna tell for all of us the good news. Christ redeeming us. Katakan amin. Kristus menebus kita karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengerahkan anak yang tunggal itu. Jadi yang pertama status kita adalah, perhatikan Roma 3:23 ketika kita berkata kita orang benar, kita orang berdosa yang telah dibenarkan oleh Allah. Untuk merespon ketertebusan itu kita hidup benar di hadapan Allah. Katakan amin. Karena cinta kasih itu. Proses Paskah itu Bapak Ibu lihat tipologi Yesus. Tuhan datang mengunjungi Adam dan Hawa, kemudian menyembelih hewan domba dan mengenakan dan menutupi ketelanjangan mereka. Ini proses. He covered them. Adam dan Hawa tinggal di luar Taman Eden. Mereka melahirkan siapa? Kain dan Habel. Habel mempersembahkan korban domba sembelihan kepada Allah. Kemudian kita lihat maju lagi, Abraham mempersembahkan Ishak sebagai tipologi dari Yesus Kristus di Gunung Muria. Kemudian sampai kepada peristiwa di mana orang Israel harus merayakan Paskah, dijajah ratusan tahun di tanah Mesir untuk mendirikan kota yang bernama Pitom dan Ramses. Bapak Ibu lihat di sini. Perayaan Paskah mengajar kita, membimbing kita, mendorong kita untuk melihat ke belakang the history of the Passover. Begitu kuatnya penebus kita, menebus kita. Bapak Ibu perhatikan di situ. Ketika ratusan tahun orang Israel dijajah di tanah Mesir, Bapak Ibu lihat di situ, mereka hak-hak mereka, their civilization taken by the king of Pharaoh. Perhatikan, diambil. Mereka kehilangan kebebasan mereka. Mereka tidak pernah menikmati rasa adil, will of justice. Hak-hak mereka, Bapak Ibu situ, mereka diperbudak. They become slave for the king of Pharaoh in the land of Egypt
For 100 years. Mereka tidak pernah dapat berkumpul dengan saudara-saudara mereka. Mereka diperbudak. Apa artinya bagi kita? Dosa itu memperbudak manusia. Anak-anak yang kemarin dari Tabanan itu, karena perhatikan di sini yang mempresentasikan kuasa dosa dengan kursi lalu ikat itu. Is the reality of the power of the sin. Kuasa dosa itu mengikat, membelenggu. Bapak Ibu lihat di situ. Mereka tinggal di Mesir. Every day they cry out. Mereka berteriak bahwa suatu saat ada penebus yang dapat menebus mereka. Mereka, hak-hak mereka, ketidakadilan semua diperbudak. Dapat Anda bayangkan bagaimana Anda menjadi budak dari seseorang? Ada yang bisa membayangkan dia menjadi budak dari seseorang? Kalau Anda nonton film Danny the Dog yang diperankan oleh aktor film China, Jet Li, di mana Danny the Dog dari kecil dia dipelihara seperti binatang dan dia dipanggil anjing di situ. The Dog, lihat di situ. Dia diperintah cuma satu, untuk fighting dan bunuh orang. Itulah situasi yang dialami oleh orang Israel di the land of Egypt. Anda lihat di situ. Itulah menggambarkan tentang realita dosa, kutuk, sakit penyakit, karena sickness, and all the sufferings ketika kita hidup di dalam dosa. But by the grace of God, the power of the resurrection of Jesus Christ made you and me free and flee and heal. Katakan amin. Kuasa kebangkitan Yesus itu memerdekakan kita, membuat kita tercelik, membuat kita disembuhkan, membuat kita dipulihkan. Sebab jika Kristus tidak mati bagi kita, memenuhi puncak seluruh ritual daripada seremoni Yahudi, Yudaisme itu puncaknya menjadi korban domba Paskah, maka kekristenan kita itu menjadi sebuah kekristenan yang weakness, no strength, no power. Bapak Ibu, tidak berkuasa, tidak punya gairah. Tetapi karena kebangkitan Kristus, itulah yang membuat kekristenan ini bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Sebab dia bangkit dari kematian, dia adalah Tuhan atas kematian dan kehidupan sekaligus. Menguasai waktu, ada di dalam waktu dan ada di luar waktu juga. Waktu tidak mengikat Allah, sebab Allah itu omnipotent, omnipresent dan omniscience. Allah maha kuasa, maha hadir dan maha tahu. Bapak Ibu perhatikan, jadi yang mati itu bukan Allah. Allah tidak pernah dapat disalibkan, Allah tidak pernah dapat dimatikan oleh siapapun. He live forevermore. Yang dipaku di atas kayu salib itu adalah kemanusiaannya Tuhan Yesus. Katakan amin. Dapatkah manusia menyalibkan Allah? Dapatkah manusia memaku Allah? Dapatkah manusia menyiksa Allah? Ketika kita membaca dan menonton Passion of Christ di Taman Eden, in the Garden of Gethsemane, Anda perhatikan di situ perkataan Tuhan, perkataan seorang murid. Kenapa engkau tidak memberi perintah supaya sepasukan selaksa malaikat datang dan menghancurkan mereka? Tapi Yesus berkata, kita harus menggenapi kemauan dan kehendak Allah. Biarlah cawan ini berlalu, tapi jangan kehendak Yesus, biarlah kehendak Bapa. Perhatikan di situ Bapak Ibu. Pemulihan terjadi melalui makan Paskah keluarga-keluarga Yahudi. For the 100th year, Bapak Ibu perhatikan di situ. Orang Israel hidup tanpa they have a nice dinner with the family. Mereka tidak memiliki makan malam. Anak-anak bertumbuh dalam ratusan tahun. They didn't know about the father, their mother, their brother, old brother, sister. Karena every day, early morning, mereka membuat ter dan gala-gala untuk membangun kota itu.
Tetapi hari itu, puncaknya hari itu, ketika Allah menghukum Mesir dan semua para allahnya, penebusan terjadi dan perayaan Paskah itu diawali dengan makan malam. Jadi as a family mereka kumpul bersama-sama. Perhatikan, Paskah ini membawa pemulihan bagi keluarga. Jadi hari ini call your mother, call your daddy, your brother and tell for them happy Easter. Amen. Christ bring a restoration. Pertama, perhatikan for the family. Kenapa family? Keluarga itu selalu menjadi the priority, main priority for God. Perhatikan. After God was create all and content the earth with three. Perhatikan Bapak Ibu. Dia mencipta sebuah institusi yang namanya keluarga. Amin. Tetapi keluarga yang sama jatuh dalam dosa. Allah tidak meninggalkan mereka. God reach for them and take them. Bapak Ibu, itulah sebabnya Allah melalui Paskah ini kita mengerti sebuah kehidupan yang Allah maksudkan bagi kita, bahwa Allah itu adalah pro life, pro kehidupan. Katakan amin. Our God is pro life. Allah itu pro kepada kehidupan. Itulah sebabnya Ron Kenoly punya sebuah pujian berkata, Allah hidup. God alive, God alive, ya. Allah hidup, pembebasku, my redeemer lives forevermore. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Tuhan, hari itu istri, mama, suami, bapak, anak-anak berkumpul di meja makan. Mereka menikmati makan malam. And Father pray for the little flock. Keluarga kecil itu mengambil panggangan domba dan roti pahit dan mengucap syukur kepada Allah, dan mereka makan. And tomorrow early morning they went out from the land of slaves, Egypt. Besoknya mereka keluar dengan buru-buru. Mereka keluar dari tanah perbudakan itu. Jadi puncak dari perayaan Paskah ini membuat kita menyadari statuta kita. Semua kita adalah penerima anugerah yang tidak sepantasnya kita terima. Jadi, if we receive grace as a receiver, maka kita harus hidup dengan kesadaran penuh. Every day you must realize who you are in the eyes of God. Menyadari siapa saya. Setiap hari. Setiap hari setelah malam saya selesai, saya makan, saya pergi tidur, saya menyadari Tuhan, ampuni saya, forgive for this day God. Untuk kata-kata saya, untuk tindakan saya sepanjang hari ini. Saya menyadari saya sebagai penerima anugerah di hadapan Allah. Katakan amin. Bapak Ibu perhatikan betapa besarnya Allah dengan kasih-Nya yang tidak terbatas. Hanya kekristenan yang mengenal istilah anugerah. There's no other religion know about grace. Only Christian know about grace. Know about Father. Katakan amin. Know about adoption. Hanya kekristenan, Kristuslah yang tahu bagaimana mengadopsi seseorang dari orang berdosa yang bukan anak menjadi anak, yang menyatakan kasih. Anda tidak pernah dapat menemukan hal ini di dalam agama apapun. Only Christian. Amin. Yang kedua, karena begitu besar kasih Allah yang telah menyelamatkan kita itulah, maka respon kita untuk hidup dalam kebenaran, tinggal dalam kebenaran. Yohanes 15 ayat yang kelima berkata, if you keep abide me, you must be fruitful. Katakan amin. Yang sudah dijelaskan Cila kemarin di Bilupoy. Itu bagus. Tetap tinggal di dalam Kristus dan berbuah di dalam Dia sebagai penerima anugerah itu.
Katakan amin. Dan kita harus tahu bahwa kuasa dosa itu membunuh, menjauhkan seseorang daripada Allah. Dan kuasa dosa itu menghancurkan kehidupan manusia sampai tidak ada berbekas. Anda perhatikan. Kalau seseorang hidup dalam dosa, dosa itu akan membelenggu dia dan akan menghancurkan hidupnya. Karena itu Alkitab berkata, berbahagialah manusia yang pelanggarannya diampuni dan dosanya tidak diperhitungkan oleh Allah. Katakan amin. Ini yang penting bagi kita. Kuasa dosa itu membunuh kita, mengikat kita. Pornografi membuat kita nonton film-film cabul. Iya. Itulah sebabnya saya pernah punya TikTok, tapi saya taruh video-video saya yang rohani. Tapi kemudian saya mendapat impresi dari Tuhan untuk menghapus akun TikTok saya. Mengapa? Karena Anda lihat situ, orang anggap biasa. Tapi itu bukan sesuatu yang biasa. Saya tahu diri saya dengan baik. TikTok itu orang jual selangkangan di situ. Iya, orang jual dada di situ, orang jual paha di situ, orang jual pantat di situ. Iya. Dan lain sebagainya. Hari ini bukan saja narkoba, ada narkolema, narkotika lewat mata, pornografi. Nah, perhatikan di Jakarta, di Jawa Barat, kelompok anak-anak SD, anak-anak SMP, SMA sudah punya kelompok lesbi dan kelompok homo. Betapa dosa itu menyeret manusia jauh daripada Allah, membawa manusia dan menghancurkan manusia. Karena itu kita harus datang kepada anugerah. Bapak Ibu lihat Sakeus, dia datang dan dia berlari kepada anugerah itu. Dia menjemput anugerah itu. Responnya Tuhan berkata, Sakeus turun, lalu menumpang di rumahmu. Itu pernyataan keselamatan Bapak Ibu dan anak-anak yang dirahmati. Kesadaran penting, jangan Kristus telah menang atas dosa, tetapi kita tidak boleh mengabaikan bahwa hari sampai hari ini dosa itu terus bekerja, bahkan mengintai kehidupan kita. Jika kita tidak berawas-awas, jika kita tidak berhati-hati, Anda boleh lakukan apapun yang Anda mau, tapi tetap harus bawa anugerah hidup dalam ketaatan dan kehendak Allah. Karena disitulah Anda akan aman dalam anugerah Allah, dalam ketaatan, dalam kehendak Allah. Katakan amin. Seseorang akan aman dalam the protection of God. Bagaimana dia menyadari? Dia tinggal dalam anugerah Allah, dia tinggal dalam kehendak Allah. Karena kehendak Allah itu membuat kita aman dan terlindungi dari dosa itu. Kesadaran ini membawa Anda dan saya untuk memahami Paskah ini dengan baik, dengan benar. Paskah yang ketiga adalah sebuah peringatan bagi saudara dan saya. Di dalam 1 Korintus kita buka pasal yang ke-11. Selain amanat agung, ada perintah di dalam amanat agung itu sendiri yang harus kita ikuti. Bapak Ibu lihat 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 25. Ayat 24 sampai 25. Ayat 26 bagian B berkata, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi setiap kali, every time when we celebrate Easter, it's become a remaining for us. Untuk mengingat, to remembering kasih Allah yang tidak terbatas, more than love. Jadi peristiwa Paskah itu lebih daripada Valentine MTV, Easter MTV, more than love. Tidak bisa terbanyakan. Itulah mengapa dalam film Tuhan Yesus 6 jam Tuhan Yesus kita Getsemani sampai penyalipan digunakan kata passion, lebih dari cinta, lebih dari sekedar desire, kerinduan. Jadi Bapak Ibu yang ketiga, setiap kali kita merayakan Paskah, kita memberitakan kematian Tuhan.
Setiap kali kita mengangkat cawan perjamuan di gereja dimanapun nanti Anda hidup, Anda sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu, sebagai mahasiswa, sebagai siapapun, Anda harus ingat, ketika kita mengangkat cawan, Anda harus berkata, Christ died for me and saved me from the power of sin. Itu harus Anda ingat dalam hidup ini. Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Kami berdoa dan kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Yang pertama adalah statuta kami. Tuhan, before the eyes of God, all of us, Tuhan, are sinners. But by the grace of God, save us. Engkau menyelamatkan kami, Tuhan. Sebagai respon akibat ketertepusan itulah kami harus hidup. Kami menyadari bahwa kuasa dosa kapan saja, anytime, can separate us from the grace of God. Kuasa dosa itu dapat memisahkan kami dari kasih Allah dan menjauhkan kami, mencampakkan kami menjadi orang yang paling hina, terpuruk Tuhan. Sama seperti Simpson, orang yang diurapi Tuhan, the man that who is anointed by God. When he will sin Tuhan, maka dia menjadi pelawak dan komedi bagi orang banyak. Matanya buta. Ini menggambarkan tentang the power of the sin yang punya kuasa untuk merusak kehidupan manusia. Allah pro-life, menebus kita, mengangkat kita menjadi anak, membasuh kita, menebus kita. Oleh sebab itu, ketika kita merayakan Paskah ini, setiap kita punya kewajiban berkata kepada diri sendiri bahwa Jesus Christ died for me, hang on the cross, give his life, blood and soul for us, redeem me. Dan kemudian berkata kepada orang yang lain setiap kali bahwa hanya Yesus yang dapat menebusmu dan menebusku, tidak ada yang lain. Sebab di muka bumi, di kolong langit ini, tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan, hanya dalam nama Yesus. Dan setiap orang yang percaya kepadanya menjadi anak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.